don't believe in And he has yourself. no physical, no physique. He's not like, it's kind of sad. I just shit on CM Punk. No, listen, you didn't shit on him. You were honest about him. You were honest about what you saw. I don't think that's shitting on him. Right. He's a very nice guy. He's a very nice guy, and he's a hard worker, but he does not have athletic talent. He's missing a lot, and he's a showman. And when he was in the WWE, he was allowed to say, "I am the fucking man," and throw his arms up in the air. Right. And they had it scripted so that he was the man. I don't think you should just let some millionaire WWE guy just come on over and play a little game, have fun with his career. I'm over here busting my and fighting for 10 years and doing my thing and having a serious job that I have to do for this, but why does he get a chance? He's an amateur. You're gonna put an amateur in the pros, that makes us all amateurs. So I think it's ridiculous. Him, the whole situation. Halo bro, jika sebelumnya kita telah membahas tentang bintang WWE yang sukses menembus dunia UFC dan bahkan meraih gelar juara seperti Brock Lesnar, kali ini kita akan melihat kisah yang sangat berbeda. Kisah seorang bintang WWE yang mencoba peruntungannya di UFC, namun justru mendapatkan cap sebagai salah satu petarung terburuk yang pernah tampil di oktagon. Siapa lagi kalau bukan CM Punk? Meski namanya sangat besar di dunia gulat profesional dan dikenal sebagai salah satu entertainer paling karismatik di WWE, transisinya ke dunia MMA tidak berjalan seperti yang banyak orang harapkan. Tanpa pengalaman kompetitif di olahraga tarung, Punk langsung masuk ke panggung utama UFC, sebuah langkah yang mengundang kontroversi dan kritik tajam dari komunitas MMA. Sayangnya, performanya di dalam oktagon tidak mampu membungkam keraguan tersebut. 2 kali bertanding dan 2 kali kalah, dan tidak menunjukkan kemampuan yang cukup untuk bersaing di level tertinggi. Hal ini membuat sebagian kalangan menjulukinya sebagai petarung terburuk yang pernah bertarung di UFC. Sebuah label yang tentu saja menyakitkan, namun mencerminkan betapa kerasnya dunia MMA bagi mereka yang datang tanpa persiapan menyeluruh. Di persimpangan antara hiburan dan olahraga kompetitif, terdapat ruang yang tidak nyaman, ruang di mana batas antara keberanian dan kebodohan menjadi kabur, dan di mana ego serta idealisme diuji dalam wujud yang paling telanjang. Di ruang inilah CM Punk berdiri, seorang bintang yang tidak pernah merasa cukup hanya menjadi bintang. Nama aslinya adalah Phil Brooks, mungkin jarang disebut, tapi dalam alter egonya sebagai CM Punk, ia menjadi lebih dari sekedar pegulat profesional. Ia adalah suara ketidakpuasan kolektif, simbol perlawanan terhadap sistem yang mapan, dan pengejawantahan dari keresahan seorang individu yang terlalu sadar akan realitas dunia di sekitarnya. Di WWE, Punk bukan sekedar atlet. Ia adalah seorang seniman naratif, seorang filsuf dalam ring yang menggunakan mikrofon sebagai senjatanya. Promonya yang legendaris, The Pipe Bomb, bukan hanya membongkar hipokrisis industri hiburan olahraga, tapi juga menyingkap ketegangan antara manusia dan mesin bisnis hiburan. Ia tidak hanya memainkan karakter, ia membakar jarak antara realitas dan fiksi, hingga publik tidak tahu lagi di mana CM Punk berakhir dan Phil Brooks dimulai. Ia menjadi tokoh yang berdiri di luar sistem, namun masih bermain di dalamnya, suatu paradoks yang lambat laun menyesakan. Namun di balik sorotan lampu, kejayaan gelar, dan pengakuan dari jutaan penggemar, ada kehampaan eksistensial yang perlahan tumbuh. Di dunia WWE, meski tampak megah dan penuh glorifikasi, adalah dunia di mana kemenangan adalah hasil dari naskah, bukan dari ketaguhan sejati. Bagi banyak pegulat, itu sudah cukup, tapi tidak bagi Punk. Ia adalah orang yang gelisah terhadap ilusi, sementara rekan-rekannya puas dengan kemenangan yang sudah diatur. Punk justru mulai meragukan makna dari semua itu. Apa artinya menjadi juara jika kemenangan itu bukan hasil perjuangan nyata? Apa artinya menjadi kuat jika tidak diuji oleh rasa sakit yang tidak bisa dipalsukan? Di sanalah benih pemberontakan berikutnya tumbuh. Di tengah gemuruh penonton yang bersorak untuk namanya, ada suara lirih di dalam dirinya yang bertanya dengan getir,
Apakah aku benar-benar seorang petarung, ataukah aku hanya aktor yang mahir berpura-pura menjadi satu? Pertanyaan itu tidak mudah dijawab, dan seperti banyak pria yang merasa dibentuk oleh dunia yang tidak mereka pilih, Pang mencari jawabannya di tempat yang paling keras dan jujur, yaitu di oktagon MMA. Keputusan Pang untuk terjun ke dunia MMA, terutama melalui pintu utama seperti UFC, tentu saja bukan sekedar langkah karir. Itu adalah bentuk pernyataan eksistensial, tapi disinilah letak tragedinya. Ambisinya yang tinggi tidak disertai oleh fondasi teknis dan pengalaman bertarung yang cukup. Meskipun ia memiliki sabuk dalam Brazilian Jiu-Jitsu dan berlatih di gym ternama seperti Raw Fu Sports, dunia MMA tidak sekedar menuntut teknik, ia menuntut insting bertahan hidup, jam terbang dalam tekanan, dan pengalaman yang hanya bisa didapatkan dari pertempuran nyata, bukan sekedar latihan. Perjalanannya dari gulat profesional ke MMA bukan seperti berpindah panggung, melainkan berpindah alam. Di WWE, seorang pegulat menciptakan ilusi dominasi, ia menang karena naskah berkata begitu. Di UFC, hanya satu hal yang berbicara, yaitu realitas. Tidak ada skrip, tidak ada jaring pengaman, dan tidak ada pengampunan. Dan ketika si Empang melangkah ke oktagon, ilusi itu runtuh. Ia tidak lagi menjadi pria yang mengontrol narasinya. Ia menjadi subjek dari narasi yang lebih besar yang tidak bisa ia kendalikan. Keputusan Pang untuk masuk ke MMA seringkali dilihat sebagai bentuk ambisi yang terlalu tinggi, bahkan arogan. Tapi jika ditelaah lebih dalam, barangkali itu bukan tentang ambisi, melainkan pencarian. Pencarian akan identitas sejati di dunia yang tak bisa dimanipulasi. Sayangnya, harga dari pencarian itu sangat mahal. Reputasi yang hancur, kritik brutal dari komunitas yang tidak memaafkan, dan rekam jejak profesional yang hanya menyisakan kekalahan. Pada tanggal 10 September tahun 2016, di bawah sorotan lampu terang di UFC 203, si Empang akhirnya melangkah ke oktagon. Ini bukan sekedar debut seorang petarung, melainkan puncak dari sebuah transformasi publik yang telah lama dipertanyakan. Dari ikon gulat profesional ke dunia pertarungan nyata, dari kata-kata tajam di mikrofon ke pukulan dan kuncian tanpa skrip, Pang berjalan kering dengan wajah tegas, tetapi sorot matanya mengisyaratkan sesuatu yang lebih kompleks, campuran dari harapan, ketakutan, dan semacam tekad putus asa untuk membuktikan bahwa ia bukan sekedar seorang aktor. Di sisi lain ring, berdiri Mikey Gall, petarung muda yang meski baru 2 kali bertanding secara profesional, sudah menunjukkan kematangan teknik dan insting bertarung yang jelas terasah di dunia nyata. Pertarungan ini bukan duel yang setara. Dari momen bel dibunyikan, realitas segera memperlihatkan wajahnya yang paling dingin dan tanpa belas kasih. Gall tidak memberi waktu bagi Pang untuk menyesuaikan diri. Dalam hitungan detik, ia langsung merobohkan mantan bintang WWE itu ke kanvas di posisi ground. Pang tanpa seperti tenggelam di laut, dalam keadaan panik dan bingung, dan juga kehilangan arah. Ia tidak menunjukkan pertahanan takedown yang memadai. Transisi grapplingnya kaku, reaksinya lambat, dan tubuhnya seolah membeku oleh tekanan dan ketakutan. Dalam waktu hanya 2 menit, Gall mengakhiri pertarungan dengan rear naked choke yang nyaris simbolik, seolah menghilangkan sisa-sisa ilusi bahwa Pang adalah petarung sejati. Tapi yang paling mencolok bukan hanya kekalahan itu sendiri, melainkan cara kekalahan itu terjadi total, telanjang, dan tak memberikan sedikit pun ruang bagi simpati. Tidak ada momen perlawanan dan tidak ada sedikit pun harapan. Ini bukan sekedar debut yang buruk, ini adalah mimpi buruk yang tumpah ke atas panggung publik, disaksikan oleh jutaan orang yang sebelumnya menaruh harapan atau malah menunggu jatuhnya sang ikon. Respon publik pun tak kalah brutal. Para analis MMA yang sebelumnya sudah skeptis, kini merasa keyakinan mereka terbukti. Media sosial dibanjiri kritik, ejekan, dan juga kekecewaan. Banyak yang menyebut pertarungan ini sebagai eksperimen gagal atau bahkan lelucon mahal dalam sejarah UFC. Untuk banyak orang, fakta bahwa si Empang mendapatkan tempat di kartu utama UFC adalah ketidakadilan. Karena banyak petarung lain berjuang bertahun-tahun di sirkuit regional tanpa sorotan. Itu adalah bentuk ketidakadilan yang nyata. Bagi sebagian, kehadiran Pang di UFC adalah penghinaan terhadap semangat meritokrasi yang seharusnya menjadi inti dari MMA. Namun lebih dari sekedar kritik,
Ada perasaan getir yang menyelimuti atmosfer pertarungan itu, karena di balik semua ejekan dan sinisme, ada kesadaran bahwa kita baru saja menyaksikan seorang pria yang menghancurkan mitos dirinya sendiri di hadapan dunia. Dalam dunia profesional, kesempatan kedua seringkali dipandang sebagai momen penebusan, sebuah peluang langka untuk menulis ulang kegagalan di masa lalu dengan tinta keberanian dan perbaikan. Namun bagi CM Punk, kesempatan kedua itu justru menjadi luka yang lebih dalam dan ironi yang lebih pahit dari debutnya yang sudah memalukan. Pada 9 Juni tahun 2018 di UFC 225, Punk kembali melangkah ke oktagon. Lawannya kali ini bukan rising star atau atlet dengan potensi luar biasa, melainkan Mike Jackson, seorang jurnalis, fotografer, dan petarung paruh waktu. Ini adalah pertandingan yang dengan sengaja dikurasi UFC agar lebih manusiawi, agar Punk setidaknya bisa menunjukkan bahwa ia layak berada di sana. Namun harapan itu runtuh sejak menit-menit awal. Yang terjadi di oktagon malam itu bukan pertarungan, melainkan demonstrasi panjang tentang ketidaksiapan CM Punk. CM Punk bertahan selama 3 ronde. Tetapi bukan karena daya juang yang membanggakan, melainkan karena lawannya memutuskan untuk tidak menyelesaikan pertandingan. Jackson yang semestinya menjadi lawan setara, tidak memperlihatkan urgensi untuk mengakhiri perlawanan. Ia bermain-main, tertawa, bahkan sesekali mengolok Punk dengan gestur tubuhnya. Dan Punk kehabisan tenaga, kebingungan dalam bertarung, dan terus-menerus memperlihatkan kelemahan teknik yang tak semestinya dimiliki oleh petarung di panggung sebesar UFC. Sebuah kualitas yang ironis, lebih menunjukkan ketidakberdayaan daripada keberanian. Ketika pertandingan selesai, tak ada ketegangan, tak ada kejutan, hasilnya jelas. Mike Jackson menang melalui keputusan mutlak, tapi kemenangan itu sendiri tidak dirayakan. Bahkan Dana White, presiden UFC yang sebelumnya membela keputusan untuk merekrut Punk, mengaku kecewa dan menyebutnya bahwa pertarungan tersebut seharusnya tidak pernah terjadi. Jackson pun meskipun menang, tidak mendapatkan kontrak tambahan. UFC tidak hanya melepaskan Punk, tetapi juga Jackson, seolah menghapus seluruh episode ini dari narasi resmi organisasi. Pertarungan ini bagi banyak pengamat adalah titik nadir dalam perjalanan UFC sebagai institusi. Ini bukan lagi sekedar pertarungan buruk, ini adalah simbol kegagalan sistematis. Dari perekrutan berbasis nama besar, dari harapan kosong akan transisi karir yang mulus, hingga penempatan nama CM Punk di panggung utama seolah-olah ia pernah benar-benar menjadi petarung sejati. Banyak yang menilai malam itu UFC tidak hanya mempermalukan Punk, tapi mereka juga mempermalukan diri mereka sendiri. Dan bagi Punk, ini adalah konfirmasi pahit dari sesuatu yang mungkin sudah ia curigai sejak awal, bahwa keberanian, ketekunan, dan nama besar tidak cukup untuk mengisi kekosongan pengalaman. Menyematkan label petarung terburuk kepada siapapun di dalam olahraga tarung memang merupakan tindakan yang subjektif, bahkan bisa dianggap kejam. Namun dalam kasus CM Punk, terdapat berbagai elemen objektif yang membuatnya layak dibahas dalam konteks tersebut. Punk yang masuk ke UFC dengan modal ketenaran dari WWE menjadi contoh paling mencolok tentang apa yang terjadi ketika ketenaran mengambil alih esensi dari kompetisi. Berbeda dengan banyak petarung lain yang datang dari latar belakang disiplin bela diri seperti gulat, Muay Thai, atau Jiu-Jitsu dengan rekam jejak kompetitif yang solid. Punk masuk ke dunia MMA tanpa fondasi yang memadai. Ia memang memiliki ketertarikan pada Brazilian Jiu-Jitsu dan telah berlatih dengan beberapa pelatih ternama, namun tidak pernah benar-benar memiliki pengalaman bertarung secara profesional. Bahkan di tingkat amatir sekalipun, ia melangkah ke dalam oktagon bukan karena rekam jejak, tetapi karena nama besar yang ia bangun di dunia hiburan. Jadi apakah CM Punk adalah petarung terburuk dalam sejarah UFC? Jika yang dimaksud adalah kegagalan total meski mendapat semua fasilitas terbaik disertai ekspektasi besar yang sama sekali tak terpenuhi, maka jawabannya sulit untuk tidak mengarah ke ya. Punk mungkin tidak kalah karena kurang berani, tetapi keberanian tidak cukup untuk menutupi fakta bahwa ia bertarung di arena yang tidak pernah benar-benar ia pahami, apalagi kuasai. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Wacau.